Gini lek, pengertian pemimpin itu, kalau pemimpin itu adalah orang yang dipilih atau ditunjuk atau orang yang diberi amanah untuk memimpin dua orang atau lebih, baik itu organisasi maupun kelompok lah ataupun keluarga. Istilahnya orang yang diberikan amanah untuk menjadi pemimpin, itu adalah pemimpin. Sedangkan dalam pemimpin itu, ketika kita berbicara tentang pemimpin, itu tidak lepas dari kata kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini yang mana kemampuan kita sebagai seorang pemimpin untuk memimpin dan mengendalikan atau memberikan pengaruh kepada orang-orang yang dipimpin oleh kita tersebut untuk mencapai sebuah tujuannya. Apa sih tujuan? Misalkan saya menjadi seorang pemimpin, tujuan saya menjadi pemimpin itu apa? Nah, tugas saya sebagai pemimpin itu mengendalikan. Intinya saya mempunyai pengaruh besar untuk merubah sistem maupun kerja dari sebuah kelompok tersebut untuk mencapai tujuan setelah disepakati bersama di awal. Seperti itu. Mungkin untuk pemimpin cuma itu yang saya pahami lah. Dan sedangkan pertanyaan yang kedua yang tadi yang ditanyakan sampean itu, bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin? Intinya gini, bagaimana sih seharusnya kita untuk menjadi seorang pemimpin? Ya, yang pertama itu sudah saya jelaskan, yang mempunyai basic kepemimpinan dalam dirinya. Karena menjadi seorang pemimpin itu orang semuanya bisa, akan tetapi untuk mengolah atau mengasah diri untuk lebih memperbaiki kepemimpinannya itu yang agak begitu sulit sih, seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang pemimpin itu. Yang pertama itu harus fokus. Kita harus fokus mengerahkan seluruh tim untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai sebuah tujuan itu, untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah dijelaskan tersebut. Yang kedua, percaya diri. Kita seorang pemimpin tidak boleh ragu dalam menentukan kebijakannya. Artinya selagi kebijakan tersebut untuk kebaikan organisasi, meskipun harus ditantang oleh banyak orang, kita harus percaya diri bahwasanya ini adalah keputusan. Ini adalah keputusan bersama yang memang kita ambil dan sudah bertekad untuk kita bawa dalam ranah kepemimpinan kita. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga itu transparansi atau keterbukaan. Kita sudah tahu lah kader-kader di IAIN itu sendiri, intinya di HMI itu yang paling disorot adalah tentang transparansi dan keterbukaan tersebut. Tetapi juga ada banyak hal yang perlu digarisbawahi dalam transparansi atau keterbukaan ini. Tak semuanya harus kita kasih tahu kepada orang lain, sehingga transparansi keterbukaan ini tidak diterapkan itu dalam sebuah hal apa dulu kan, seperti itu. Jika untuk kepentingan organisasi oke, kita transparansi, tapi untuk kepentingan lain atau secara individu pribadi istilahnya itu tidak harus kita transparansikan. Komunikasi yang baik itu sudah jelas. Sebagai seorang pemimpin kita harus mempunyai komunikasi yang baik dengan kader, baik dengan anggota sendiri, dengan bawahan sendiri, seperti itu. Yang terakhir itu harus sabar. Sabar yang maksud di sini ya sudah tahu sendirilah. Apapun yang terjadi, pemimpin adalah sasaran pertama. Kita mendapat pujian, pemimpin yang dipuji pertama. Kita mendapat cacian, ya tak bisa dipungkiri, hinaan, cacian, bahkan ya hal yang tak pantas kita dengar sebagai seorang pemimpin lah, seperti itu.